Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pagan, NRP 15 Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Web Load Distribution System using Adaptive Load Balancer with Linear Regression Prediction Model and Adaptive Weight Adjustment. Latar belakang dari proposal ini adalah tingginya traffic dan fluktuatif tidak dapat diprediksi oleh load balancer statik. Seperti pada Tokopedia melaporkan lebih dari 300% traffic dalam hitungan menit. Kemudian studi sebelumnya menunjukkan bahwa predictive dan adaptive load balancing dapat lebih baik daripada static methods. Kemudian di rumusan masalah, apa karakteristik dari ketidakseimbangan sistem ketika load balancing statis menghadapi traffic yang tinggi. Kemudian apa impact dari ketidakseimbangan dalam quality of service dan stabilitas server. Kemudian bagaimana perilaku sistem saat menghadapi traffic yang tinggi. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasi performa dari load balancing statis sebagai baseline-nya. Kemudian untuk mengimplementasikan short term CPU atau prediksi jangka pendek menggunakan regresi linear. Kemudian mengaplikasikan adaptive adjustment menggunakan combine loader. Kemudian manfaat dari tugas akhir ini adalah untuk membuat load balancing adaptif yang ringan, kemudian untuk mengimplementasikan dari prediksi dan adaptif control load balancing adaptif, kemudian untuk berkontribusi dalam pengembangan simple AI assist. Dan skupnya di sini saya menggunakan satu buah load balancer dan 3 buah backend server berbasis Ubuntu, yang mana saya akan menjalankan ini di laboratorium informatika yaitu lab sync. Kemudian requestnya get only untuk webnya. Kemudian prediksi modelnya adalah regresi linear. Load balancernya adalah Nginx sebagai baseline-nya. Kemudian testing toolnya menggunakan Apache Nginx dan pengguna aktual. Kemudian beberapa studi sebelumnya sudah membuat beberapa load balancing adaptif yang berbasis RL, kemudian lightweight forecasting, kemudian neural scheduling. Kemudian Nginx juga dapat diubah secara dinamis untuk pembuatannya. Dan ini perbedaan dari statis, di mana load balancer statis ini tidak dapat menurunkan beban pada salah satu server sehingga overload. Kemudian di sini ada adaptive load balancernya, di mana pembobotannya dapat dipilih secara merata. Dan metodologinya ada, saya di sini menggunakan waterfall untuk membangun sistemnya, mulai dari requirement analysis, kemudian design system, implementasi, testing, dan analisis data. Kemudian di sini ada arsitekturnya, dimulai dari user. User ini akan menggambarkan pengguna aktual dan Apache Nginx sebagai testing tool. Kemudian masuk ke load balancer. Kemudian masuk ke backend. Kemudian backend akan mengirim data ke hostnya. Kemudian host akan mengirim data lagi ke load balancer. Kemudian di sini ada alur utamanya, di mana alur utamanya dimulai dari kliennya yang mengirim request ke load balancer, lalu akan dikirimkan ke 3 buah backend, di mana backend tersebut akan mengirimkan data berupa CPU persen ke hostnya. Kemudian hostnya akan menjalankan machine learning dan adaptive controlnya. Kemudian yang terakhir ada mengupdate bobot kepada load balancer. Kemudian di sini ada contoh datanya, dan data yang saya gunakan berupa CPU persen atau beban dari sebuah server, kemudian timestamp-nya.
Kemudian di sini ada alur dari regex linearnya. Di sini regex linear akan mengambil 10 data terakhir dari setiap backend, kemudian akan diorganisasi dan akan dihitung swap intercept-nya yang akan menghasilkan nilai prediksi selanjutnya. Dan nilai prediksi tersebut akan digunakan pada adaptive weight adjustment ini, di mana adaptive adjustment ini akan mengambil data aktual dan data prediksi, dan kedua data tersebut akan digabungkan dengan rasio 90% dari data aktual dan 10% dari data prediksi. Kemudian ada cek uh, akan dicek apakah kombinasi data tersebut overload. Jika overload akan menemukan penalti. Kemudian akan menghitung inverse load-nya dan menghasilkan bobot finalnya. Kemudian sini ada testing scenario, ada stable load yang menggambarkan traffic yang stabil, dan spike load yang menggambarkan traffic yang melonjak. Dan parameternya ada response time, throughput, error rate, backend penggunaan CPU backend, dan perubahan bobot secara berkala. Dan di sini ada contoh hasil akhirnya perbandingan antara adaptive load balancer dan static load balancer. Dan data yang akan diperhatikan adalah dynamic change, perubahan dinamis ketika backend menerima bobot, kemudian distribusi dari pembagian beban, kemudian uh, penggunaan CPU antar backend, kemudian membandingkan antara uh, metode load balancer static dan adaptif. Dan ini ada softwarenya, ada JMeter, Python, Ubuntu sebagai OS-nya, dan Nginx sebagai baseline-nya. Ini kemudian hardware dari OS-nya yang akan menjalankan machine learning. Kemudian sini ada beberapa stepnya, dimulai dari virtual environment setup, yaitu setup dari setiap OS pada backend dan load balancer hingga ke analisis hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.